Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di materi kuliah yaitu pengantar bisnis dan manajemen yang insya Allah hari ini kita akan coba untuk mereview pertemuan kita ya, di perkuliahan sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke kuliah kita, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, alhamdulillah kita sudah melakukan pertemuan ya, yang pertemuan kalau tidak salah ke 15 ya atau ke 14 ya, yang insya Allah pekan depannya adalah atau 2 pekan lagi adalah ujian akhir semester ya. Dimana ujian akhir semester itu nanti saya akan berikan soalnya adalah pilihan ganda ya, dengan jumlah sekitar 60 soal pilihan ganda, kemudian nanti dikerjakan selama 1 jam. Di jam setengah 2 sampai jam setengah 4 ya setengah 4. Dan materi tersebut diambil dari materi-materi yang ada ya di pengantar bisnis dan manajemen, baik itu setelah UTS maupun sebelum UTS. Dan sifatnya adalah open book, jadi teman-teman bisa mengerjakan, buka buku, buka internet gitu ya, dan juga asal tidak bekerja sama. Itu info dari saya. Insya Allah teman-teman bisa mengerjakan soal yang nanti yang akan dihadapi di UAS nanti. Amin ya. Kita masuk ke materi kita tentang mereview pengantar bisnis dan manajemen. Oke, teman-teman semua, di pengantar bisnis dan manajemen kita tidak luput dari apa itu yang dimaksud dengan bisnis ya. Bisnis mungkin teman-teman sudah memahami, yaitu suatu hal yang memang berujung kepada penghasilan atau profit. Baik itu barang yang diciptakan dalam bentuk produk atau jasa, yang tentunya saja mungkin terlihat ya di sini tidak hanya barang saja yang bisa kita perjualbelikan, tapi juga jasa ya. Oke. Nah, pada saat kita membahas tentang pengantar bisnis dan manajemen, itu tidak terlepas dengan yang namanya adalah manajemen. Ya, tadi terkait dengan bisnis yang tujuannya tentu saja mendapatkan suatu penghasilan, ya, margin, yang tentunya saja tidak terlepas dengan apa yang di dalamnya terdapat manajemen. Ya, manajemen itu teman-teman masih ingat, yaitu suatu perencanaan, ya, proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, ya, sampai proses menggerakkan dan melakukan pengawasan, ya. Dan nanti tentunya saja dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini yang nanti akan membuat kita
menampilkan suatu ide-ide baru atau mengkoreksi hal-hal yang sifatnya atau proyek-proyek yang sifatnya sudah dilaksanakan. Kita bisa mengambil eh, beberapa langkah, misalnya mulai dengan melakukan inovasi maupun ide-ide lainnya. Di sini kalau kita lihat terkait dengan manajemen ini, banyak ya manajemen dari mulai manajemen SDM atau personalia gitu ya, produksi, keuangan maupun pemasaran. Yang tentunya saja di sini saling membutuhkan antara manajemen-manajemen yang saya sebutkan tadi. Di sini kalau ada namanya, kemarin sempat kita bahas juga ya, di Amerika Marketing Asosiasi mendefinisikan bahwa marketing atau pemasaran merupakan suatu proses ya, dari mulai perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga gitu ya, promosi, distribusi atas barang atau jasa ya, untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Mungkin teman-teman masih mengingat di pemasaran ada yang namanya bauran pemasaran ya, atau dengan istilah lain adalah 4P ya. Dari mulai price, promotion gitu ya, pendistribusian gitu ya, dan lain-lain yang memang itu saling terkait ya. Ketika kita melakukan suatu pemasaran, tentu saja kita harus menentukan lokasi gitu ya, menentukan harga, menentukan strategi pemasaran yang diperlukan sehingga produk barang yang kita akan pasarkan itu tepat sasaran yang tentunya saja ditentukan berdasarkan segmentasi pasar dan targetnya. Nah, itu segmentasi seperti apa? Ya, kemarin kita sudah bahas tuh, ada mulai dari sisi umur gitu ya, kemudian dari jenis kelamin gitu ya, dan lain-lain. Begitu juga dengan distribusi. Distribusinya seperti apa? Apakah distribusi yang sifatnya distribusi yang panjang atau yang pendek, menengah gitu ya. Itu ditentukan pada produk yang kita akan pasarkan. Nah, misalnya saja suatu produk dengan menggunakan distribusi yang pendek misalnya, tentu saja eh, akan lebih memangkas dari distributor ya atau penempatan ya. Ada yang distribusinya panjang banget ya. Nah, itu akan tentu saja akan produk sampai ke konsumen akan lebih mahal ya. Karena tiap distributor akan mengambil margin gitu ya. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan tadi manajemen, kemudian terkait dengan bauran pemasaran, ya. Di samping itu, ketika kita akan memasarkan suatu produk, perlu teman-teman melihat perilaku dari konsumen, ya. Perilakunya seperti apa? Apakah dari sisi perilaku konsumennya itu melihat eh, dari sesuatu hal yang memang lagi ngetren misalnya gitu ya. Misalnya saja kalau kita lihat sekarang anak-anak banyak memainkan permainan ya yang sekarang lagi ngetren. Ya, saya lupa namanya apa. Lo apa ya teman-teman namanya itu yang di yang saling nabrak-nabrak itu. Lato-lato, Pak. Iya, lato-lato. Benar lato-lato. Nah, lato-lato ini awalnya kan memang dari masa ke masa ya. Mungkin sekarang lagi ngetren, apalagi eh, produk tersebut eh, di publikasinya tidak hanya oleh anak-anak saja, tapi orang dewasa. Di Pak Jokowi make gitu ya, nyoba gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ngelihat perilaku konsumen. Nah, karena sedang ngetrennya seperti itu, maka banyak produsen yang ikut
mengambil pangsa pasar tersebut ya. Tergantung ceruk mana yang mau diambil gitu ya. Tapi ada mungkin yang pertama merintis ya atau menaikkan promo tentang lato-lato itu yang akan lebih cepat ya dibandingkan pengekor ya. Hanya ngikutin doang gitu ya. Seperti halnya seperti itu. Atau kita ngelihat banyak sekarang yang menggunakan misalnya saja ngetren celana cutbray misalnya ya, banyak yang make. Nah itu kita harus lihat perilakunya seperti apa. Kalau lagi memang lagi viral gitu ya, kebetulan produknya kita memproduksi hal yang sama, bisa jadi kita jadi pengekor juga ya, tanpa capek melakukan promosi. Nah, perilaku konsumen ini merupakan suatu studi mengenai proses keputusan konsumen ya, yang mendorong mereka membeli dan mengkonsumsi sebagai produk ya. Ada kalau kita lihat juga yang jenis minuman juga itu merupakan satu hal yang memperlihatkan perilaku konsumen ya yang mulai bergeser. Yang tadinya mungkin orang hanya cukup minum kopi saja ya, tapi sekarang ditambahkan dengan bermacam varian gitu ya. Ya, bermacam varian, kemudian ditambahkan pernak-perniknya gitu ya. Jadi perilaku konsumen akan bergeser ya. Itu melihat dari perilaku konsumen. Nah, pengaruhnya banyak dari mulai pengaruh secara psikologi ya, motivasi, kemudian persepsi, kemampuan belajar dan individu. Atau juga bisa pengaruh pengaruh pribadi ya, atau lingkungan ya yang membentuk itu. Gaya hidup misalnya. Oh, samping kita pakainya iPhone. Kita karena ngelihat iPhone itu kalau dari sisi tampilan kameranya sangat bagus, nggak mau kalah gitu ya. Nah, ini juga ngelihat prestise juga atau gayanya dengan menggunakan iPhone, orang lihat, wah ini ya apa namanya, orang yang mempunyai kemampuan secara finansial lebih baik ya, lebih baik. Atau ngelihat status ekonomi maupun kepribadiannya. Itu pengaruh secara pribadi. Ada juga pengaruh sosial ya. Pengaruh sosial ini contohnya adalah adanya pendapat ya, misalnya dari pimpinan terkait dengan suatu hal ya. Yang tentunya saja itu menjadi imbas untuk melakukan atau mempengaruhi dari perilaku konsumen tersebut. Atau pengaruh budaya cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya. Ya, budaya lebih kepada kultur di suatu daerah. Ya. Itu pengaruh pada perilaku konsumen. Jadi selain tadi bauran juga perlu kita cermatin tentang perilaku konsumennya. Ya teman-teman sekalian. Nah, terkait barang dan jasa itu kita akan ya di sini produk itu adalah bentuknya bisa barang dan jasa ya. Produk yang bisa dilihat maupun kalau jasa tidak bisa terlihat. Contohnya kalau barang mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya, misalnya orang jual laptop kelihatan barangnya. Kalau jasa itu lebih kepada misalnya kita membutuhkan perbaikan, misalnya renovasi itu jasa, training komputer ya jasa, kemudian pendidikan apa kuliah gitu jasa ya, yang bisa saja diperjualbelikan terkait dengan kompetensi ya, kompetensi. Oh dia tadinya nggak bisa bahasa Inggris, dengan belajar bahasa Inggris, dengan training bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris itu kompetensinya akan meningkat. Yang tentunya saja ini nanti
tergantung kepada konsumen ya, apakah konsumen merasa puas terhadap apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan ya. Di sini kalau kita lihat bahwa di distribusinya ada tingkat yang namanya pengecer ya. Kalau kalau di sisi pengecer ini terkait barangnya adalah merchandise ya. Sedangkan dalam bentuk produk, di dalam bentuk barangnya dalam bentuk barang mentah. Dan tentunya saja akan dibuat menjadi barang jadi kalau dalam bentuk manufaktur. Yang tentunya saja dari perubahan dari barang mentah seperti metal atau hasil pertanian yang disebut oleh mereka adalah komoditas ya. Itu produk-produk tingkatan produk ya. Nah, dari sisi marketing, dari sisi pengecer, manufaktur dan lainnya. Oke. Proses produk development ini maksudnya adalah proses pengembangan produk ya. Di sini yang pertama mengembangkan ide dan konsep. Jadi ketika suatu produk itu mau kita kembangkan, yang dilakukan adalah mengembangkan ide dan konsep. Ya, konsep dan ide didapat macam-macam ya, dari proses yang sebelumnya ya, dari diskusi maupun lainnya. Kemudian ada juga dengan melakukan riset ya, untuk melakukan validasi produk. Jadi perlu divalidasi terkait dengan produk apakah layak atau siap dipakai atau memenuhi kebutuhan dari calon konsumen. Ya, itu perlu ada riset ya. Mungkin teman-teman kalau pernah memperhatikan jenis pakaian misalnya, jenis pakaian anak-anak misalnya, tentu akan berubah-berubah ya. Baik itu dari desainnya, gambarnya gitu ya. Nah, perlu adanya suatu riset ya. Jadi supaya tidak stagnan di situ aja ya. Kayak model minuman kalau kita tidak ada riset gitu ya, rasanya hanya rasa jeruk aja misalnya tanpa ada varian lain, tentu akan jenuh ya, konsumen akan membeli produk tersebut ya. Adanya cuma itu, tidak ada rasa yang lain. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan model-model kayak Haus ya, nah itu udah mulai melakukan riset ya dan mencari varian-varian lain. Bahkan ada juga yang membuat semacam sketsa produknya ya, dari mulai packaging dan lain-lain. Prototype, kita membuat satu contoh misalnya ya, dari mulai misalnya bungkusnya gitu ya, kemudian bentuknya, isinya ya, prototype. Kemudian mencari supply chain ya, atau rantai pemasok mana yang cocok ya, supaya eh, tidak eh, kosong ketika konsumen mencari produk yang dibutuhkan. Perlu adanya pemasok dan membuat perencanaan anggaran. Ya, tentunya saja ini perlu perencanaan yang matang ya, supaya anggaran bisa menyesuaikan dari produk-produk dan bentuk
yang akan kita pasarkan. Kalau perlu uji pemasaran ya. Perlu, kalau teman-teman juga pernah lihat ada yang bagi-bagi semacam sampel-sampel, itu mereka melakukan uji pemasaran. Apakah produk yang ditawarkan itu bisa digunakan dan ada nilai baiknya ya. Makanya ketika mereka nyoba ngolesin parfum misalnya, oh gimana kak, enak kak, sesuai nggak gitu kan. Nah mereka mencatat itu, oh enak, apalagi sampai membeli ya. Tapi biasanya kalau uji pemasaran itu mereka hanya memberikan aja ya sampel-sampel ya. Kalau parfum biasanya dia di dalam kertas tuh dikasih semprotan gitu ya. Kalau produk-produk misalnya apa pembersih muka itu biasanya dikasih tapi dengan bentuk yang lebih kecil ya, nggak besar atau nggak sesuai dengan aslinya gitu ya, hanya sampel. Itu proses product development. Dan kalau sudah terjadi uji pemasaran dan hasilnya dari sisi konsumen baik, maka perlu di launching suatu produk ya. Atau teman-teman juga pernah melihat misalnya mobil Wuling ya, Wuling. Nah, mobil Wuling ini waktu itu juga melakukan itu ya, uji pemasaran, kemudian gimana dari sisi konsumennya, oh cocok nggak? Makanya setelah itu oke, baru di launching produknya. Nah, tak lupa ketika kita membuat suatu produk, perlu dikemas produk secara baik ya. Ya. Kemasan itu maksudnya adalah wadah fisik yang membuat produk yang akan dijual, diiklankan atau terlindungi atau dilindungi ya. Kemasan ini kalau diperhatikan banyak jenisnya ya, sehingga ini merupakan suatu hal iklan juga terhadap produk yang dipasarkan ya, supaya lebih tertarik. Contohnya kalau minuman misalnya, kalau teman-teman perhatikan juga kan ada minuman yang ukuran katakanlah 200 gitu ya, 200 mili atau model-model botol kecil gitu, ada yang memberikan bentuk yang khusus ya, bentuk yang menarik gitu. Jadi orang ketika membawa minuman itu nggak malu-maluin gitu ya. Seperti itu. Ada yang sederhana gitu kan, ada yang modelnya dikasih model-model lekukan-lekukan. Nah, itu tujuannya itu. Selain juga iklan buat produsen, juga ini menjadikan eh, produk yang dipasarkan itu atau konsumen yang menggunakan itu merasa mewah gitu ya. Dulu sempat juga ada minuman air putih ya pakai botol ya. Cuma mungkin itu tempatnya khusus aja ya, di hotel-hotel biasanya ya. Tapi kalau yang di pasaran umumnya itu sudah plastik. Nah, itu kemasan memang sangat perlu ya, untuk juga supaya aman juga kan, ada segelnya dan lain sebagainya. Nah, di kemasan biasanya kita memberikan label. Nah, label ini merupakan bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan ada nama, ada pabrik, ada ukuran, ada kalau dia produknya sudah sertifikasi halal, ada tulisan halalnya dan lain-lainnya. Nah, di samping itu, selain kemasan tadi, produk juga ada distribusi. Nah, distribusi ini eh, merupakan alur supaya produk bisa langsung ke konsumen ya. Nah, ini banyak salurannya, ada saluran pertama, kedua, dan seterusnya. Ini eh, tergantung dari produk yang dipasarkan. Ya, seperti tadi saya cerita, ada produk yang memang nggak mau dia
terlalu panjang gitu ya. Ya, contohnya seperti mobil Ferrari misalnya, dia nggak ke grosir ya, nggak pemecer, tapi dia ada dari produsen, biasanya dia punya suatu pengecer yang khusus ya, ya biar, karena kan produk yang dipasarkan adalah mahal ya, tentunya nggak semuanya orang mau atau mampu beli gitu ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhannya. Ada juga yang melalui dari produsen, melalui ada agen gitu ya. Terus ada grosir, ada pengecer ya. Atau ada juga dari produsen, kemudian langsung ke grosir, pengecer gitu ya. Atau ada lewat agen gitu ya. Kalau yang saluran 4 ini biasanya mereka yang masuk dalam kategori eh, bahan bahan pokok ya, kayak produsen, terus kemudian ke agen, ke grosir, ke pengecer, baru konsumen ya, bahan pokok. Ya, tentunya saja semakin barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, dia akan lebih panjang dan tidak mahal tentunya ya. Nah, distribusi ini apa? Ini untuk menyalurkan produk kepada pengguna. Pengguna itu adalah yaitu kita semua ya. Jadi distribusi ini tergantung juga kepada produk yang dipasarkan. Nah, tadi distribusi udah, sekarang ke produksi. Nah, produksi ini aktivitas ya yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Kemudian bisa menciptakan benda sehingga lebih bermanfaat dalam dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya saja seperti saya pernah cerita ya, misalnya kita membuat atau kayu, misalnya kayu, kalau misalnya tidak dimanfaatkan atau dirubah bentuknya dari kursi, meja dan lain-lain, mungkin nilainya tidak tinggi gitu ya. Nah, aktivitas dari kegiatan merubah kayu menjadi eh, suatu hal yang bernilai, itu namanya produksi gitu ya. Itu kegiatan dari aktivitas untuk merubah suatu benda atau menciptakan benda menjadi lebih bernilai. Itu namanya produksi. Nah, tak lupa setelah tadi ada produksi, kemudian ada distribusi ya, dan lain-lain, perlu adanya sistem informasi. Sistem informasi, kemarin kita sudah bahas, itu ada banyak menggunakan internet ya. Nah, internet, ya di sini digambarkan eh, menggunakan wifi gitu ya, koneksi internet, email gitu ya, dan lain-lain. Nah, tentunya saja ini suatu sistem yang nantinya akan menyediakan informasi. Kalau di manajemen biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan apakah produk yang dihasilkan akan dijalankan atau tidak. Apakah produk yang dipasarkan itu akan laku atau tidak. Nah, diputuskan juga di menggunakan sistem informasi ini. Ya. Dan sistem informasi ini merupakan kombinasi dari beberapa eh, bagian ya teman-teman semua. Dari contohnya dari SDM-nya atau orang-orangnya, teknologi informasinya, SOP-nya, ya, dan lain-lain. Itu kombinasi dari beberapa yang perlu dimasukkan ke sistem informasi.
Oke, teman-teman, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan review terkait dengan pengantar bisnis dan manajemen ini? Oke, saya screenshot dulu sebentar. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak, saya tutup saja. Ada pertanyaan? Untuk presensinya sudah saya share di chat ya. Silakan teman-teman isikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, saya mengingatkan lagi ya terkait dengan ujian. Soalnya 60, pilihan ganda, open book. Kemudian waktunya mulainya jam 13, seperti kuliah 30 sampai 1 jam. Jadi mohon teman-teman persiapkan diri ya. Dan selain persiapan paket datanya gitu ya, supaya tidak mengerjakannya tidak kepotong-potong ya. Dan waktunya, karena waktunya hanya 1 jam, mohon dipersiapkan sedemikian rupa. Semoga teman-teman mengerjakannya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih, Pak.